teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Academy. Bertemu lagi bersama saya Purnama Merindu. Kita ngebahas tentang materi TWK ya. Oke, soal yang pertama, sungguh berbeda perlakuan pada anak laki-laki. Betapa besar beban yang ditanggungnya bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Begitu mengetahui seorang anak laki-laki dalam kandungan lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapan setinggi langit untuk si anak. Orang tua berharap anak bisa menjadi pengacara untuk membela yang tertindas, menjadi polisi atau tentara, bahkan menjadi atlet nasional untuk mengharumkan nama bangsa. Banyak impian yang terbesit di hati para orang tua. Nah, soal kali ini yang ditanya adalah nilai budaya. Nilai budaya deskripsi di atas ini yang mana? Oke, jadi pertama kali kalau kita bahas nilai budaya, materi kita ini adalah kajian sosiologi. Maka nilai budaya artinya itu lebih kepada baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, itu berdasarkan dari budayanya nih. Dari kebiasaan masyarakat ya, budaya. Oke. Kita lihat pilihannya yang A. Profesi seseorang dapat menentukan derajatnya dalam kehidupan masyarakat. Inikah budaya kita? Bisa jadi, karena kalau kayak kita bilang ya bahwasannya, oh si A itu adalah pengacara, temanku SMA, itu pasti lebih kita utamain. Si B itu temanku SMA juga, dan itu dia jadi tukang minta-minta di tengah jalan. Ya kan? Maka kita kayaknya agak kurang ya respect sama dia. Maka dikatakan bahwa derajat seseorang itu ditentukan dari profesi, ya benar. Karena inilah kebiasaan di Indonesia. Oke, kita cek lagi. Yang B, orang tua selalu mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki. Apakah semua orang tua itu, ini dia bilang semua ya, orang tua mengharapkan kelahiran anak laki-laki? Benar, anak perempuan gak ada diharapin? Enggak ya, karena kita sendiri aja, aku sendiri nih. Kalau misalnya mau punya anak, ya bebas sih laki-laki perempuan ya nggak apa-apa, asal sehat kan gitu ya. Maka nggak semua orang tua yang mengharapkan. Salah. C, orang tua bersemangat menjadikan anaknya tumbuh dewasa. Benar, ini kalimatnya benar, nggak ada salahnya. Cuma apakah saat orang tua bersemangat menjadikan anaknya tumbuh dewasa ini termasuk nilai kebudayaan? Enggak ya, mungkin ini lebih kepada ke moralnya si orang tuanya sendiri. D, membela kaum tertindas merupakan pekerjaan pengacara. Membela yang tertindas. Apakah ini sebenarnya benar nih, pengacara membela yang tertindas? Benar. Tapi apakah ini termasuk nilai budaya? Enggak ya, bukan ini kata kunci di masyarakatnya. E, seorang anak laki-laki cocok menjadi atlet. Mana pula apa kabar si Susi ya kan? Makanya ini salah. Jadi pilihan budaya ini yang mana nih? Oke, maka jawabannya yang A ya. Profesi seseorang menentukan derajat dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Dengan perkembangan teknologi serta kompleksitas permasalahan konsep ketahanan nasional yang merumuskan dalam 8 gatra atau astagatra. Dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu, kali ini pembahasan kita tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia yang dikenal sebagai sistem ketahanan sosial, ini secara teori ada yang dikenal sebagai astagatra. Apa ini? Astagatra adalah 8 ketahanan nasional, di mana dia dibagi 2. Apa aja? Yang pertama adalah Trigatra. Tri berarti 3 ketahanan nasional. Kalau Trigatra, ketahanan nasionalnya ini secara alamiah. Secara alami ada apa aja? Yang pertama ada wilayah. Kedua ada warga negara. Dan ketiga ada sumber daya alam. Maka ada pakar yang mengatakan bahwa negara akan menjadi negara besar kalau punya sumber daya alam yang besar. Konsep kedua ada lagi yang dikenal istilah sebagai Pancagatra. Kalau Tri adalah 3, maka Pancasila berapa?
5. Ketahanan nasional. Kalau yang Trigatra secara alamiah, maka yang Pancagatra nih secara sosial nih. Kalau secara sosial apa aja? Oke, yang pertama dikatakan adanya politik. Yang kedua, adanya ideologi Pancasila. Ketiga, adanya ekonomi. Keempat adalah sosial budaya. Dan yang terakhir ada Hankam, pertahanan keamanan negara. Maka jelas aja jawaban soal kali ini yang mana nih? Oke, ada Trigatra dan Pancagatra ya. Maka jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Kriteria yang menentukan apakah suatu masalah dianggap masalah sosial atau bukan tergantung pada apa. Oh, jadi sebenarnya ini materi kita tetap masih pada kajian sosiologi. Kalau kita bilang tentang kriteria, apakah masalah itu dianggap sebagai masalah atau enggak, tergantung di mana nih. Pasti teman-teman sering nih bilang jawabannya, ya sumber masalah lah atau akibatnya. Oke, kita cek. Kalau kita lihat dalam kajian sosial, ini sebenarnya teman-teman harus ngerti dulu apa ini nilai. Sebenarnya nilai ini dikatakan tentang masalah baik buruk tindakan kita ya. Kayak yang tadi kita bahas nilai budaya. Tentang baik atau buruknya tindakan kita itu berdasarkan masalah kebudayaan, sosial, moral, politik, dan sebagainya. Sementara nilai ini sendiri jika disatuin dia akan menjadi norma. Karena norma adalah kumpulan kita bilang. Norma ini adalah kumpulan nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat menjadi sebuah aturan. Jadi seandainya kita bilang apakah masalah itu dianggap masalah atau enggak tuh gini. Norma nilai ini hanya berlaku di suatu kelompok. Karena setiap kelompok itu akan memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Kita bikin contoh simpelnya. Kita berada di lingkungan Jawa sama kita berada di lingkungan Cina. Kalau kita bilang misalnya nih Jawa sama Cina. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan orang Jawa, sungkeman bahasanya. Jadi kita harus cium tangan. Kalau nggak cium tangan, anak ini kayak nggak ada etikanya sama orang tua. Kan gitu ya, itu kalau di Jawa. Sementara kalau kita masuk ke dalam lingkungan Cina, salam tangan atau enggak itu nggak akan jadi masalah. Artinya sesuatu itu dianggap bermasalah atau tidak tergantung dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Ya kan? Maka jawabannya yang mana? Oke, jawabannya tergantung apa nilai yang dianut oleh masyarakatnya, maka sesuatu itu dianggap bermasalah atau bukan.